311 220 162. Halo, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan, studi putusan nomor 35 pidana biasa lingkungan hidup tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya dulu. Disimak ya, teman-teman. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, korporasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha, tetapi juga dapat menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting karena tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh individu saja, tetapi dapat juga terjadi melalui kegiatan, sistem, atau kepentingan suatu perusahaan. Perkara ini membahas pertanggungjawaban pidana PT Seni Kayu Indonesia sebagai korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan fakta persidangan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. PT Seni Kayu Indonesia terbukti menerima, membeli, menjual, menyimpan, dan memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan negara tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Selain itu, perusahaan juga terbukti melakukan pengalihan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan dari menteri yang berwenang. Dalam hukum pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan perusahaan dan memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam perkara ini, penetapan PT Seni Kayu Indonesia sebagai terdakwa sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas perusahaan, bukan hanya kepentingan pribadi pengurus. Jika dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana, terdapat dua aspek utama. Pertama, dari sisi perbuatan atau aktos reus, perusahaan terbukti melakukan kegiatan pengelolaan dan perdagangan hasil hutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kedua, dari sisi kesalahan atau mens rea, tindakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dalam kegiatan usaha perusahaan selama beberapa tahun. Selain itu, tidak ditemukannya program kepatuhan hukum menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki sistem penegakan yang memadai terhadap terjadinya pelanggaran. Dalam putusan ini, hakim menerapkan teori vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Teori ini menjelaskan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan pengurus atau pihak yang bertindak dalam hubungan pekerjaan dan untuk kepentingan perusahaan. Menurut analisis saya, penerapan teori ini sudah tepat karena tindak pidana terjadi dalam lingkup kegiatan usaha perusahaan dan memberikan manfaat bagi korporasi. Namun, terdapat kelemahan dalam putusan ini karena belum adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai corporate culture theory. Teori ini melihat apakah tindak pidana tersebut terjadi akibat budaya, sistem, atau kebijakan internal perusahaan. Menurut saya, aspek ini penting karena dalam tindak pidana korporasi yang dinilai bukan hanya pelaku langsung, tetapi juga bagaimana sistem perusahaan dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana
Terhadap perbuatannya, PT Seni Kayu Indonesia dijatuhi pidana denda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara hukum, pemberian sanksi denda sudah tepat karena korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara. Namun, menurut analisis saya, putusan ini masih memiliki kelemahan karena tidak disertai dengan pidana tambahan seperti kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam tindak pidana lingkungan, tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memastikan adanya pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 35 pidana biasa lingkungan hidup tahun 2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah tepat dalam menetapkan PT Seni Kayu Indonesia sebagai subjek hukum pidana dan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Namun, masih terdapat kelemahan karena hakim belum menggali lebih jauh mengenai budaya korporasi dan belum menjatuhkan sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan oleh korporasi ke depannya tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera serta memastikan perlindungan dan pemulihan terhadap lingkungan. Dime si vienes a mi